Ya, terkait dengan efek pengolahan terhadap kandungan zat gizi makanan dalam TKPI atau DKPM. Bentar ya. Bentar ya, ada Pak. Sini. Ya, jadi hari ini saya akan membicarakan terkait gizi, yaitu terkait dengan efek pengolahan terhadap kandungan zat gizi makanan dalam TKPI atau DKPM. Dari Rektorat.
Ya, saya share screen dulu. Ini belum belum bisa share screen ya. Dan hostnya siapa ini? Eh, judul di sini adalah efek pengolahan terhadap kandungan zat gizi bahan makanan dalam TKBI atau DKBM. Ini saya ambil dari paparan mahasiswa, yaitu Kausi Cahya Wardana. Saya kira ini isinya juga cukup bagus. Jadi saya ambil atau saya adop dari paparan ini. Jadi sebagai pendahuluan bahwa di dalam pangan zat gizi makro dan mikro itu tidak berdiri sendiri. Jadi ada apa mereka saling berdampingan dan berkaitan. Di sini misalnya ada daging, jadi selain terkandung protein juga ada lemak, karbohidrat, serta beberapa mikronutrien lainnya, yaitu vitamin dan mineral. Jadi hampir semua eh, makanan itu mengandung berbagai macam zat gizi, ya kan? Nah, semua bahan mentah itu merupakan komoditas yang mudah rusak. Jadi sejak dipanen atau bahan pangan mentah baik tanaman maupun hewan akan eh, mengalami kerusakan. Jadi apa namanya kalau misalnya dipanaskan, didinginkan itu pasti akan bisa merusak, bisa juga meningkatkan ya. Jadi tidak hanya merusak, tetapi juga ada sesuatu yang mungkin bisa meningkatkan. Nah, yang jelas ini ada apa namanya proses yang disebut dengan reaksi biokimia. Nah, salah satu faktor kerusakan ya, jadi biasanya tuh kalau ada pengolahan pasti ada bahan-bahan yang rusak ya di dalamnya ya. Nah, itu faktor utama kerusakan itu adalah kandungan air aktif secara biologis dalam jaringan. Jadi pengolahan bahkan juga merupakan pengubahan dari bentuk asli ke bentuk yang mendekati yang dapat dimakan ya, dapat segera dimakan. Jadi kan kayak daging aja kan kita nggak bisa makan ya, daging mentah seperti itu aja kan susah. Pasti harus ada proses untuk apa namanya menjadikan bahan tersebut dapat dimakan. Salah satu proses pengolahan adalah menggunakan pemanasan. Nah, pengolahan pangan dengan menggunakan pemanasan dikenal dengan proses pemasakan, yaitu proses pemanasan bahan dengan suhu 100 derajat Celcius atau lebih. Yaitu dengan tujuan adalah memperoleh rasa yang lebih enak, aroma yang lebih baik, tekstur yang lebih lunak, dan untuk membunuh mikroba dan menginaktifkan semua enzim. Jadi memang dalam pemanasan ini ada beberapa yang berubah ya, berubah di dalam makanan mentah tersebut. Jadi bisa lebih lunak ya, lebih gurih, kemudian apa namanya eh, bisa juga membunuh bakteri, ya kan? Nah, ini adalah proses pemanasannya. Nah, kemudian dalam banyak hal itu proses pemasakan diperlukan sebelum kita mengonsumsi makanan. Jadi pemasakan yang dapat dilakukan bisa melakukan perebusan, kemudian pengukusan atau yang disebut dengan boiling atau steaming dengan suhu 100 derajat ya. Jadi dikukus beda ya dengan direbus. Kemudian eh, bisa dengan broiling atau pemanggangan, dengan baking atau pemanggangan roti ya kalau broiling itu pemanggangan daging. Kemudian roasting. Eh,
Pesangraian dan frying itu dengan penggorengan dengan minyak. Itu suhunya sekitar 150 derajat sampai 300 derajat Celcius. Nah, penggunaan panas itu dalam proses pemasakan ini sangat mempengaruhi nilai gizi bahan tersebut. Nah, semua cara atau pengolahan makanan dapat juga mengurangi kandungan zat makanan. Jadi secara khusus memaparkan bahan makanan kepada panas yang tinggi, cahaya atau oksigen dapat menyebabkan kehilangan zat gizi yang cukup besar pada makanan. Nah, zat gizi yang dapat tercuci atau keluar air yang digunakan untuk memasak, misalnya dengan merebus kentang, ini dapat menyebabkan migrasi vitamin B dan vitamin C ke air rebusan. Nah, ini kan termasuk ya vitamin B dan vitamin C itu kan yang larut air. Kalau larut lemak kan ada vitamin A, D, E, K. Nah, selain itu dia adalah larut air. Kalau larut lemak tadi ada ya. Nah, di tingkat rumah tangga, proses pemasakan dengan menggoreng termasuk paling sering dilakukan dan suhu menggoreng itu bisa mencapai 160 derajat Celcius. Karena sebagian zat gizi diperkirakan akan rusak, yaitu vitamin dan protein. Nah, penurunan mineral itu sekitar 5-40%. Jadi kalau menggoreng itu banyak sekali zat yang hilang, terutama mineral kalsium, yodium, selenium, dan zat besi. Ini banyak yang akan turun pada pangan yang mengandung zat-zat tersebut dengan cara apa namanya penggorengan. Nah, selain proses pengolahan atau pemasakan dapat merusak zat gizi yang terkandung dalam bahan makan, bahan pangan, proses pengolahan itu dapat bersifat menguntungkan terhadap beberapa komponen zat gizi bahan pangan tersebut, yaitu perubahan kadar kandungan zat gizi, peningkatan daya cerna, dan penurunan berbagai senyawa anti gizi. Nah, kemudian proses pemanasan pada bahan pangan itu juga dapat meningkatkan ketersediaan zat gizi yang terkandung di dalamnya. Contohnya perebusan kacang kedelai mentah itu dapat meningkatkan daya cerna dan ketersediaan protein. Jadi tidak selamanya pemanasan itu menjadi lebih jelek. Dan selain itu proses fermentasi kedelai itu kan juga akan ada pemanasan kan dari proses fermentasi itu akan menimbulkan panas di dalam apa namanya proses pembuatan kedelai tadi. Nah, itu menyebabkan terjadinya denaturasi protein yang meningkatkan daya cerna protein tersebut. Jadi dengan adanya fermentasi, jadi pada waktu fermentasi itu kita nggak ngerebus ya. Jadi kedelai kemudian kita kasih apa namanya kita kasih jamur. Nah, pada saat itu terjadi proses fermentasi sehingga jamur tersebut akan menimbulkan panas. Ya, jadi kalian bisa melihat proses pembuatan tempe ya, pembuatan tempe itu pada saat dia sudah dibeli lagi, kemudian kan akan timbul kapang-kapang itu kan. Nah, timbul kapang-kapang itu kan akibat dari fermentasi itu. Itu suhunya itu hangat tuh. Kalian bisa 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 pegang apa namanya tempe tadi itu hangat walaupun belum jadi tempe ya mereka ya. Itu kan biasanya masih masih kelihatan tuh kedelai-kedelainya. Itu kalau kita pegang itu rasanya hangat ya. Nah, ini adalah apa proses fermentasi ini dapat meningkatkan daya cerna dan ketersediaan protein dalam tempe tersebut. Nah, selain itu proses fermentasi kedelai pembuatan tempe juga dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein yang meningkatkan daya cerna protein. Nah, pada perebusan itu juga lemak itu dapat terhidrolisi menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, faktor pengolahan juga sangat berpengaruh terhadap kandungan karbohidrat. Jadi, pemasakan karbohidrat diperlukan untuk mendapatkan daya cerna pati yang tepat. Nah, kalian bisa bisa bayangkan ya, kalau misalnya beras itu tidak dipanaskan, tidak dimasak, bagaimana rasanya? Ya kan, gimana kita akan konsumsi?
nggak bisa kita makan kan, mau nggak mau kan dipanaskan, ya kan. Jadi mendapatkan apa namanya daya cerna pati yang lebih baik. Nah, bila pati dipanaskan, granula-granula pati membengkak dan pecah sehingga pati gelatinasasi. Ya, jadi menarik ya. Jadi coba beras, beras, beras kalian coba nggak dimasak langsung dimakan kan nggak bisa kan? Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kadar air. Nah, kadar air juga merupakan komponen penting dalam bahan makanan. Jadi semua bahan makanan yang mengandung air dalam jumlah berbeda-beda, baik itu bahan makanan hewani maupun nabati. Nah, kadar air ini berpengaruh secara langsung terhadap stabilitas dan kualitas pangan. Semakin tinggi suhu yang digunakan, semakin tinggi penurunan kadar airnya. Jadi ini ya, jadi kan kalau misalnya kalian nggak usah ngerebus macam-macam, rebus air aja. Ngerebus air, pasti eh, air yang kita rebus itu pasti volumenya akan berkurang dari sebelum dan sesudah merebus. Jadi mungkin pada waktu apa namanya, pada waktu eh, mau merebus, kita merebus misalnya 100 eh, liter, misalnya 1 liter air. Kemudian pada saat setelah air itu mendidih dan matang ya bisa siap dikonsumsi, pasti uh, volumenya tidak 1 liter lagi, pasti berkurang. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kadar mineral, kandungan mineral suatu bahan ya itu juga erat kaitannya dengan kadar abu, bahan pangan, dan komposisinya. Abu adalah zat organik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Kadar abu pada suatu bahan pangan menunjukkan terdapatnya kandungan mineral anorganik pada bahan tersebut. Nah, kadar abu merupakan material yang tertinggal bila bahan makanan dipijarkan dan dibakar pada suhu sekitar 500 800 derajat Celcius. Nah, umumnya pada bahan pangan yang direbus itu terjadi penurunan kadar abu, sedangkan bahan pangan yang digoreng itu mengalami kenaikan. Ya, jadi kan kalau kalau misalnya apa namanya, eh, kalau misalnya kita menggoreng itu biasanya juga ada kan yang hitam-hitam begitu. Nah, itu abu yang terbentuk. Sebentar. Oke, kadar abu, kemudian ya, kemudian kadar mineral, kadar protein. Jadi protein sudah ganti slide nggak? Kelihatan nggak tulisan kadar protein? Tadi slide Ibu. Ganti ya? Belum Ibu. Oh belum ya. Ya, ini udah masuk kadar protein. Sudah Ibu. Ya, jadi kadar protein ya. Jadi pemasakan itu juga akan mempengaruhi kadar protein. Jadi protein adalah zat makanan yang penting bagi tubuh karena mempunyai fungsi sebagai zat membangun dan zat pengatur tubuh.
Nah, protein ini merupakan sumber asam amino yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, protein dalam bahan makanan yang dikonsumsi itu akan diserap oleh usus dalam bentuk asam amino. Nah, selain membuat makanan terasa lebih enak, nah, penggunaan panas pada pengolahan bahan pangan, yaitu seperti merebus atau mengukus dan menggoreng, itu dapat mempengaruhi nilai protein tersebut juga ya. Nah, pada proses penggorengan, ini penurunan kadar protein lebih besar dibandingkan proses perebusan. Semakin tinggi suhu yang digunakan mengakibatkan kadar protein pada bahan pangan semakin turun. Jadi kalau tempe ya, goreng tempe ya, goreng tempe dengan tempe direbus atau tempe dikukus itu berbeda kehilangan kadar proteinnya. Jadi kalau kalau misalnya tempe digoreng itu paling tinggi kehilangan kadar proteinnya. Yang paling sedikit itu adalah dikukus. Karena dikukus itu kan suhunya tidak terlalu tinggi ya. Tadi kan kalau digoreng itu bisa mencapai 150 sampai 300 derajat Celcius. Ya kan? Nah, kalau misalnya di steam atau dikukus itu hanya 100 derajat Celcius. Kalau direbus itu juga ada yang hilang juga, tapi tidak sebanyak kehilangan pada saat digoreng. Nah, kemudian untuk lemak ya, jadi kadar lemak ya pada saat pemasakan ya, lemak merupakan zat makanan yang penting untuk kesehatan tubuh manusia. Lemak merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Nah, lemak terdapat hampir di semua bahan pangan dengan kandungan yang berbeda. Lemak hewani mengandung banyak sterol yang disebut kolesterol. Nah, sedangkan lemak nabati itu mengandung fitosterol dan lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh, sehingga umumnya berbentuk cair. Nah, bahan pangan yang direbus itu mengalami penurunan kadar lemak, sedangkan pada semua bahan pangan yang digoreng terjadi kenaikan kadar lemak yang cukup signifikan. Ya, jadi memang lemak ini bisa bisa menurun ya pada saat direbus. Karena kan pada saat direbus dia akan keluar ya. Coba deh kalian ngerebus daging yang banyak lemaknya atau ayam atau sapi atau apa ya. Kalau misalnya banyak lemaknya, pada saat kita rebus kemudian kita dinginkan, itu lemaknya akan di atas. Ya kan? Lemaknya akan terlihat ada di atas permukaan permukaan air permukaan permukaan rebusan tadi. Apalagi kalau misalnya kalian rebus, kemudian kalian dinginkan, terus masuk kulkas. Paginya kalian akan lihat itu kumpalan-kumpalan lemak itu akan menutupi area bagian atas. Makanya biasanya kalau saya masak, biasanya bagian atas itu saya buang lemak-lemak yang di bagian atas itu. Jadi biar tidak terlalu banyak lemak yang masuk ke dalam tubuh. Nah, pada umumnya setelah proses pengolahan bahan pangan akan terjadi kerusakan lemak. Tingkat kerusakannya sangat bervariasi tergantung pada suhu yang digunakan dan lama waktu proses pengolahan. Makin tinggi suhu yang digunakan, maka semakin intens kerusakan lemak. Nah, jadi kesimpulannya di sini penggunaan panas dalam proses pemasakan bahan pangan sangat berpengaruh pada nilai gizi bahan pangan. Nah, proses perebusan ini dapat menurunkan nilai gizi karena bahan pangan yang langsung terkena air rebusan akan menurunkan zat gizi terutama vitamin larut lemak. Ya, ini kalau perebusan ya, seperti vitamin larut larut minyak ya. Kalau vitamin B ya, vitamin B kompleks dan vitamin C terutama ini yang larut air dan juga protein itu juga akan menurun ya. Sedangkan proses penggorengan merupakan pengolahan pangan dengan menggunakan suhu tinggi di atas 160 derajat Celcius yang dapat menurunkan kandungan lemak dan merusak vitamin dan mineral.
Nah, berat bahan pangan setelah pengolahan umumnya menurun. Semua penurunan nilai berat ini dikarenakan proses pemberian panas menyebabkan berkurangnya komponen yang mudah menguap atau volatil. Nah, pengolahan kering atau penggorengan dan pemanggangan ini dapat menurunkan berat bahan pangan segar. Jadi lebih banyak dibandingkan dengan pengolahan basah, yaitu pengukusan dan perebusan. Ini karena pengolahan basah suhu yang digunakan itu 90 sampai 100 derajat Celcius. Nah, kalau pengolahan kering suhu yang digunakan itu lebih dari 100 derajat Celcius. Ya. Nah, suhu tinggi dapat menyebabkan terjadinya penguapan air pada bahan tersebut. Semakin tinggi suhu yang digunakan, semakin banyak molekul air yang keluar dari permukaan dan menjadi gas. Nah, air merupakan komponen penting dalam makanan. Jadi, semua bahan makanan mengandung air dalam jumlah yang berbeda, baik bahan hewani maupun nabati. Nah, kadar air bahan pangan setelah mengalami proses pemasakan ini akan berkurang. Nah, hasil analisis memperlihatkan kadar air yang turun setelah bahan pangan mengalami perebusan dan penggorengan. Karena pemasakan merupakan suatu proses pengolahan yang dapat menurunkan kadar air bahan pangan. Ya kan, kalau misalnya kita goreng tempe ya, goreng tempe, coba deh, goreng tempe tadinya kita ketebalannya 1 senti misalnya, atau setengah senti. Nah, begitu kita goreng, itu pasti akan berkurang ketebalannya, ya kan? Karena apa? Kandungan airnya itu akan menguap atau kandungan airnya itu akan hilang, sebagian ya. Nah, kemudian kalau misalnya apapun ya yang kayak crispy-crispy kayak gitu-gitu kan juga itu karena apa namanya, air yang ada di dalamnya itu akan hilang. Kemudian pengaruh perebusan terhadap kadar air dapat menyebabkan pengerutan daging sehingga air banyak keluar dari daging. Selain itu, air juga banyak menguap selama perebusan. Kehilangan air dari daging mentah dan daging yang sudah dimasak diikuti dengan penurunan ruang antara grup serabut otot dan antara individu serabut serta penyusutan diameter urat daging. Ya kan, kalau kita rebus daging, direbus ataupun digoreng pasti akan nyusut kan. Jadi apalagi kalau coba goreng cumi, goreng apa namanya, udang, ya kan? Oh, tadinya waktu belum diolah itu besar-besar tuh kelihatannya. Nah, begitu kita olah, itu kok jadi nyusut ya, jadi sedikit ya. Apalagi cumi kan, kita rebus, kita goreng pun kok jadi nyusut banget ya segini. Padahal tadi itu kayaknya besar-besar banget kan gitu kan. Nah, kemudian pada bahan pangan hewani yang lebih banyak mengandung protein, perebusan dapat mengurangi kadar air dalam daging. Nah, perebusan pada suhu 100 derajat Celcius mengakibatkan protein akan terkoagulasi sehingga air di dalam daging yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan bahan pangan nabati dengan kadar protein lebih rendah. Nah, pada tempe rebus ya, terlihat kadar air mengalami kenaikan dari bentuk segarnya. Kemungkinan disebabkan karena keping-keping biji kedelai yang telah difermentasi menyerap ke air, di mana ruang pada sel yang menyerap air rebusan lebih banyak. Dan ini merupakan faktor penyebab turunnya kadar zat gizi di samping kehilangan zat gizi selama pengolahan. Jadi pada waktu ngerebus tempe juga dia tidak nyusut kalau tempe ya, direbus itu nggak nyusut. Kalau digoreng iya nyusut, ya kan? Tapi kalau direbus dia akan lebih mengembang sedikit ya kelihatannya. Karena ternyata apa namanya ada penyerapan air rebusan ya dalam ruang sel yang menyerap air rebusan jadi lebih banyak. Jadi lebih agak mengembang dikit. Nih kalau kalau yang daging ini seperti ini ya. Jadi biasanya nanti warnanya daging itu warnanya akan lebih coklat gitu kalau misalnya digoreng. Nah, pada umumnya setelah proses pengolahan bahan pangan akan terjadi kerusakan lemak yang terkandung di dalamnya. Tingkat kerusakan lemak ini sangat bervariasi tergantung pada suhu yang digunakan dan lamanya proses pengolahan. Jadi makin tinggi suhu yang digunakan, maka makin intens kerusakan lemak.
Nah, terjadinya penurunan kadar lemak setelah perebusan ini disebabkan karena sifat lemak yang tidak tahan panas. Jadi selama proses pemasakan, lemak akan mencair bahkan menguap ya. Jadi memang lemak seperti itu ya. Jadi kalau kita panaskan margarin misalnya, ya kan margarin itu kan tadinya padat. Ya begitu dipanaskan kan jadi cair kan. Nah, itu salah satunya seperti itu. Nah, kemudian bahkan akan menguap atau volatil menjadi komponen lain seperti flavol. Sedangkan kenaikan kadar lemak pada bahan pangan yang digoreng itu diduga disebabkan karena adanya minyak goreng yang terserap dalam pangan tersebut yang mengakibatkan kadar lemak bertambah. Ya, jadi kalau misalnya kita makan daging itu lemak, kalau dagingnya itu digoreng maka lemaknya akan meningkat. Di mana proses penggorengan itu berbeda dengan pengolahan pangan lainnya. Selain berfungsi sebagai media pengantar panas, minyak juga diserap oleh bahan pangan. Jadi kan memang kalau kita goreng itu kan rasanya lebih gurih ya kan, dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan apa namanya merebus, mengukus ya itu beda ya rasanya ya, tesnya itu akan berbeda. Eh, Demikian juga kalau menggunakan air fryer ya. Air fryer itu kan penggorengan dengan menggunakan udara, jadi tidak dengan minyak kan. Itu juga rasanya beda loh kalau kita misalnya memang dengan deep frying atau dengan menggunakan apa namanya penggorengan dengan menggunakan minyak yang kita rendam ya. Maksudnya minyaknya banyak, kemudian kita masukkan pakai digoreng seperti biasa. Berbeda dengan pakai air fryer. Kalau air fryer kita tidak menggunakan minyak, tapi serasa seperti digoreng ya. Tetapi beda pasti rasanya karena pasti akan lebih gurih dengan menggunakan minyak gitu. Tapi kalau lebih sehat ya saya kira lebih sehat pakai air fryer ya karena bagaimanapun dia tidak ada penambahan lemak lagi. Nah, di satu sisi, pemasakan makanan menguntungkan, tetapi di sisi lain ada beberapa zat gizi yang menyusut atau malah hilang akibat pemasakan, terutama yang mengandung vitamin B dan vitamin C. Ya, itu dia larut air. Kemudian dengan memasak, cita rasa makanan menjadi lebih enak dan daya simpannya bisa diperpanjang. Makanan yang telah dimasak dapat terbebas dari bahan beracun tertentu yang terkandung dalam suatu bahan pangan, terutama bahan nabati. Dengan memasak sempurna, kuman penyakit tertentu akan mati sehingga kita terhindar dari penyakit setelah mengonsumsinya. Jadi kunci utama dalam proses pengolahan bahan pangan adalah melakukan optimalisasi prosedur pengolahan untuk menghasilkan produk olahan yang secara sensori menarik, tinggi nilai gizi, dan aman dikonsumsi. Nah, ini pentingnya pengetahuan pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi dan keamanan pangan. Oke, menarik ya. Jadi apa namanya pada pada saat kita memasak atau mengolah makanan, pasti kita akan menginginkan cita rasa yang lebih enak ya, lebih 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 layak untuk dikonsumsi ya. Seperti tadi ya, daging mentah itu kan belum 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 bisa kita konsumsi langsung kan. Bagaimana caranya ya dengan pemasakan atau pengolahan. Tetapi bagaimana pengolahan itu tidak banyak merusak makanan tersebut. Dan misalnya ada bahan-bahan yang terkontaminasi dengan bahan-bahan lain, misalnya ya kalau kalian beli tahu di pasar ya, tahu di pasar itu banyak yang sudah dicampur dengan formalin oleh pedagang. Biasanya dari pembuat itu nggak ada formalin ya, dari pembuatnya sendiri tidak memakai formalin. Tapi begitu diedarkan di pasar, banyak penjual yang merasa rugi kalau misalnya si tahu itu tidak bisa langsung dijual hari itu juga karena masa tahu itu cuma sebentar ya, jadi kebanyakan mereka akhirnya menggunakan formalin. Nah, dari dengan menggunakan formalin diharapkan kan lebih 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 lama ya waktu simpannya di luar ya. Nah, kemudian bagaimana untuk mensiasatinya agar formalin itu tidak masuk kita konsumsi juga? Yaitu dengan cara merebus tahu tersebut. Jadi biasakan kalau kita beli tahu, kita rebus
walaupun jangan terlalu tinggi ya suhunya ya. Jadi nanti kalau suhunya terlalu tinggi ya vitamin B dan vitamin C-nya juga akan hilang ya dari tahu tersebut. Jadi kita rebus, kemudian kita buang airnya. Nah, kalau dengan perebusan itu memang formalin itu akan luruh walaupun tidak 100% ya. Nah, kalau misalnya itu kita kalau yang mau lurus 100% biasanya digoreng, tapi kan digoreng tidak dianjurkan ya, malah nambah lemak gitu ya. Nggak apa-apa direbus aja, nggak apa-apa direbus, airnya dibuang. Itu lebih lebih aman. Oke, itu yang terkait dengan efek makanan kalau kita mengolah makanan ya. Jadi efeknya bagaimana nih gitu kan. Eh, ya, silakan saya buka sesi tanya jawab. Silakan. Ini nggak harus saya yang menjawab ya. Kalau ada yang mau menjawab, nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, nanti saya yang bertanya. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya yang tanya. Nah, tadi ya, eh, terkait dengan pengolahan makan tadi ya. Jadi, coba sebutkan pokok olahan makanan yang paling sedikit menyusutkan zat gizi. Ada yang bisa jawab? Irsan, Irsan Januar, Irsan, ada Irsan? Ada, Bu. Ya, silakan jawab. Hmm. Biasanya itu kalau pengelolaan makanan yang paling sedikit pada zat gizi itu seperti memasak dengan uap, Bu. Biasanya memungkinkan nutrisi makanannya itu biasanya vitamin yang larut dalam air. Nah, biasanya terjaga juga, Bu, dengan baik. Seperti kayak sayuran dan ikan, Bu. Sangat cocok dengan ini, Bu. Eh, kenapa kenapa apa alasannya? Biar kalau uap itu biasanya dibakar sih, Bu. Biar kayak apa ya?
Uap itu dibakar maksudnya gimana? Dia kayak memasak dengan pakai uap gitu Bu, kayak kayak dibakar kayak ikan. Uap dengan dibakar itu sama nggak sih? Kalau diuap itu kan steam ya. Beda kayaknya Bu ya, atau sama Bu? Coba yang lain, ada yang punya pendapat? Izin Bu, Ya, Tri. kan mengukus mungkin ya Bu, karena kan kalau mengukus kan dia kan nggak kerendam dalam air ya, jadi kan dia cuma ya dapat uapnya tadi bener kata Izan, cuma dapat uapnya doang. Jadi mungkin karena nggak direndam, dia gizinya nggak ikut larut sama air yang buat ngerebus. Kalau misalkan ini ya, ngerebus mungkin akan lebih banyak nyusutin vitamin gitu sih Bu gizinya. Terus juga kan kalau mengukus kan suhunya kan mungkin relatif rendah dan lebih stabil gitu Bu. Terus juga waktu memasaknya biasanya cenderung lebih singkat. Terus minimnya kontak langsung antara makanan sama panas yang berlebihan. Kalau direbus kan airnya kan panas tuh, jadi kan secara langsung pasti kontak sama makanannya tuh jadi panas banget gitu loh Bu. Itu sih Bu mungkin. Ya, betul ya, Tri Komala ya. Jadi gini Irsan, tadi itu kamu jangan samakan direbus dengan dipanggang ya. Kalau dipanggang itu dipanggang itu bukan direbus ya. Kalau dipanggang itu dia langsung kena api gitu. Atau misalnya kalau di roasting itu dibuat apa namanya pemanasan yang pakai apa roasting pemanggangan seperti itu beda ya dengan di steam. Kalau steam itu dia memang ada airnya. Ya, kalau panggang kan tidak ada airnya kan. Di roasting kan nggak ada air kan. Di roasting itu kan dipanggang, memang benar-benar dipanggang, dipanaskan seperti masuk dalam oven. Ya, tapi kalau misalnya di steam atau di kukus itu berbeda. Di kukus itu ada airnya di bawahnya. Ya, tapi dia tidak bersentuhan langsung dengan air tersebut. Dia ada di bagian atasnya. Ya, jadi ada semacam apa namanya barrier antara air dengan tempat dia untuk ngukus. Ya kan? Ya kan ada saringannya sendiri kan? Jadi tidak langsung terkena air tersebut. Memang paling bagus memang dikukus tadi. Tadi karena memang suhunya pasti lebih rendah dan waktu memasaknya itu lebih cepat gitu. Memang tidak semuanya bisa bisa dikukus ya, seperti misalnya daging. Kalau mau dikukus mau berapa lama coba? Ya kan masaknya kan. Nah, itu kan juga juga tergantung dari apa namanya zat pangannya tadi. Kalau misalnya sayur oke lah ya dikukus di steam bagus. Kemudian tempe juga dikukus juga bagus, tahu ya itu dikukus bagus. Jadi tidak tergantung dari bahan makanannya tadi, tapi tidak sama dengan tadi dipanggang. Kalau dipanggang itu kecenderungannya dia langsung kena panas dan tidak ada air memang. Jadi langsung ya kayak di oven sih, gimana sih? Masukin aja dipanasin aja. Suhunya kan juga tinggi ya di oven seperti itu, roasting atau di oven. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada nanti saya tanya lagi. Silakan. Nah, kalau tidak ada saya tanya em, faktor apa saja yang dapat menyebabkan kehilangan zat gizi dalam pengolahan makanan? Ini dasar banget ya pertanyaannya ya. Silakan Nailah, Nailah Muzalifah. Ya Bu, mungkin kalau untuk pengolahan makanan dari cara teknik pengolahannya ya Bu, kayak pemanasan itu kan mungkin kebanyakan menggunakan minyak. Jadi zat gizi yang ada di dalam makanan tersebut itu langsung hilang gitu. Jadi terserap oleh minyak. Terus apa lagi? Terus, 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 apa lagi? Terus,
mungkin dari penggunaan airnya juga. Jadi kalau penggunaan air yang banyak itu dalam pengolahan makanan, jadi mungkin menghilangkan vitamin dan mineral yang ada di dalam makanan tersebut. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan. Durasi memasaknya sih, Bu. Ada yang menambahkan? Nur Sofi menambahkan? Izin menambahkan Ibu, Ya, silakan, Risma. mungkin faktor yang mempengaruhi kehilangan zat gizi dalam pengolahan makanan tuh mungkin yang pertama itu ada suhu yang tinggi ya Bu. Kalau memasak dengan suhu yang tinggi itu dapat merusak vitamin dan mineral. Terus waktu pengolahan yang lama Ibu. Jadi kalau memasaknya terlalu lama mungkin zat gizinya juga akan hilang Ibu. Mungkin seperti aja Ibu. Seperti itu aja. Makasih. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Nur Sofi, ada yang mau ditambahkan? Mungkin penggunaan bahan pengawet ya, Bu. Karena kan bisa mempengaruhi kandungan gizi dalam makanan ya. Meskipun pada dasarnya mereka bisa menyimpan daya simpan yang lama, tapi kan tetap ada penggunaan bahan kimia ya, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, jadi kalau untuk faktor penyebab kehilangan zat gizi itu ada berbagai macam ya. Jadi tadi panas berlebih jelas. Jadi dia merusak vitamin C, vitamin B, dan enzim alami dia akan rusak. Kemudian air berlebih juga itu bisa mengurangi atau melarutkan vitamin larut air. Ya, itu juga bisa kehilangan zat gizi dalam pengolahan makanan. Kemudian paparan oksigen. Jadi paparan oksigen juga bisa menyebabkan kehilangan zat gizi, terutama pada oksidasi vitamin A, C, dan E. Kemudian waktu memasak, itu ya tadi ya, itu juga menurunkan kadar mineral dan protein. Terus tadi penambahan zat aditif ya, seperti tadi misalnya apa namanya formalin maupun misalnya dengan fermentasi penambahan jamur itu kan juga merusak ya, merusak tetapi dia malah meningkatkan kalau fermentasi itu cenderung malah meningkatkan. Jadi tidak menghilangkan tapi malah meningkatkan. Nah, kemudian saya akan tanya lagi. Ada pertanyaan lagi? Bu, izin bertanya, kan tadi Ya, silakan Santi. dijelaskan kalau misalkan vitamin atau itu kan bisa larut sama oksigen ya, Bu. Terus saya pernah lihat video gitu, katanya kalau misalkan mau makan buah atau mau makan sayur, sebaiknya dipotongnya nggak terlalu kecil, Bu, karena itu bisa apa sih? Jadi makin banyak vitamin yang teroksidasi, Bu. Itu emang bener ya, Bu? Jadi kalau bisa makan buah tuh dipotongnya yang besar-besar aja, nanti gigitnya dikit-dikit gitu daripada harus dipotong chop-chop kecil-kecil atau di jus gitu, Bu. Jadi apakah lebih menghilangkan banyak kadar vitaminnya gitu, Bu. Ya, silakan. Ada yang membantu? Ada yang membantu menjawab? Nah, Bu, izin menjawab sedikit mungkin ya, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya sendiri sih itu benar bisa mengurangi oksidasi vitaminnya karena kan kalau motong itu kan pakai pisau ya, secara nggak langsung dia terkontaminasi dari pisaunya. Semakin banyak dipotong maka kan semakin banyak terkontaminasi sama pisaunya. Jadi mungkin iya benar kalau misalkan kadar vitaminnya itu bisa lebih banyak berkurang kalau dipotongnya kecil-kecil. Itu sih, Bu, menurut Ya, saya. Terima kasih, Bu. makasih Tri. Ada yang lain lagi?
Jawabannya? Silakan. Ya, betul ya. Jadi gini, tadi ada pertanyaan apakah pemotongan bahan makanan itu akan mengurangi kadar vitamin. Ya, jadi memang pemotongan bahan makanan itu mengurangi kadar vitamin, yaitu vitamin yang sensitif terhadap oksigen, cahaya, dan air. Jadi seperti vitamin C, vitamin B kompleks itu memang akan mengurangi ya. Namun kehilangan itu juga tergantung dari cara dan ukuran potongan serta waktu penyimpanan setelah potongan. Jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kehilangan vitamin akibat pemotongan, yaitu karena yang pertama adalah oksidasi. Jadi vitamin C dan vitamin B, yaitu B1, B6, dan folat, itu mudah teroksidasi saat terkena udara. Jadi kan kelihatan ya kalau misalnya kita potong yang jelas kelihatan banget kan kalau kita potong apel, ya kan? Apel, pir itu kalau misalnya kita diamkan, begitu dipotong kemudian didiamkan itu akan berwarna coklat, ya kan? Nah itu tanda bahwa dia mengalami oksidasi. Kemudian ada paparan cahaya. Jadi vitamin A, C, dan riboflavin atau B2 itu berkurang jika terpapar cahaya terlalu lama. Kemudian lama penyimpanan vitamin C itu dalam sayuran atau buah yang sudah dipotong akan berkurang lebih cepat dibandingkan yang masih utuh ya. Jadi kalau jeruk sudah dibuka itu kan rasanya juga beda ya dibandingkan dengan jeruk yang masih utuh yang masih ada kulit-kulitnya gitu. Nah, kontak dengan air juga jika setelah dipotong bahan dicuci terlalu lama, vitamin larut air B dan C juga bisa hilang. Jadi pemotongan yang baik, yang meminimalkan kehilangan vitamin, yang pertama adalah potong besar-besar. Nah, ini mengurangi luas permukaan yang terkena udara, ya kan? Karena kan biasanya yang berwarna coklat itu adalah bekas irisan-irisan kita. Ya kan, kalau misalnya kalian memotong apel, kalau misalnya dipotong jadi dua, ya yang coklat itu bagian atas yang bekas potongan tadi aja. Di dalamnya nggak coklat, di dalamnya tetap masih utuh. Ya. Kemudian yang kedua, gunakan pisau tajam. Jadi mengurangi kerusakan sel dan kehilangan yang mengandung vitamin, kehilangan vitamin. Kemudian segera diolah dan dikonsumsi setelah dipotong. Ini mencegah oksidasi berlebih dan gunakan teknik sifonet untuk sayuran daun, yaitu memotong secara melingkar besar agar enzim perusak vitamin itu tidak aktif secara cepat. Ya. Nah, yang tidak dianjurkan itu saat memotong adalah potongan terlalu kecil atau tipis. Nah, ini lebih banyak permukaan terkena udara dan meningkatkan oksidasi. Kemudian menggunakan alat pemotong listrik yang panas. Nah, ini juga bisa merusak vitamin karena gesekan panas. Dan membiarkan bahan yang sudah dipotong terkena udara terlalu lama. Sehingga vitamin B dan C, B kompleks dan vitamin C itu bisa berkurang secara drastis. Nah, untuk persentasenya ya, kalau misalnya jeruk atau nanas atau buah yang kayak vitamin C itu didiamkan, itu jika dipotong dan disimpan dalam waktu 24 jam itu akan kekurangan vitamin 20%. Jadi dia kalau di dalam udara terbuka. Kemudian kalau bayam atau selada ya vitamin C dan folat itu akan berkurang 30% jika dipotong kecil dan disimpan dalam udara terbuka 24 jam. Wortel itu vitamin sensitifnya itu ada beta karoten yaitu vitamin A itu akan berkurang 5-10% jika terkena cahaya dalam waktu yang lama yaitu 24 jam. Kemudian kentang juga begitu kan.
vitamin C dan B6 ini akan berkurang 20-40% jika direndam dalam air selama dipotong. Kan kita kan kadang ya biar nggak coklat, udah kentangnya masuk setelah dikupas masukkan di dalam air. Nah ini akan kalau setelah 24 jam direndam air, dia akan kehilangan vitamin C dan B6 itu 20-40%. Kemudian brokoli atau kembang kol itu vitamin sensitifnya itu ada vitamin C dan vitamin B kompleks. Itu juga akan kehilangan 35% jika dipotong kecil dan dibiarkan lama sebelum masak. Ya, jadi menarik ya. Jadi dalam proses pengolahan aja kita harus teliti dan hati-hati ya agar tidak banyak kandungan zat gizi yang hilang pada saat kita konsumsi. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Septi. Ya, kan ini kan saya pernah lihat nih, Bu, ada kayak olahan buah atau sayur dibikin keripik, Bu. Terus prosesnya itu disangrai, Bu. Pertanyaan saya, apakah itu pasti bakal berkurang kan vitaminnya kalau misalnya diolah jadi keripik? Karena kan setiap manusia itu kan pasti ada yang inilah kayak nggak sempet beli buah atau sayur, bahkan adalah beli keripik aja gitu, Bu. Saya minta pendapat dari Ibu aja, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada yang mau menjawab? Silakan kalau ada yang mau menjawab. Ya, jadi kalau untuk keripik buah itu tergantung dari cara membuat keripiknya. Kalau misalnya keripiknya dengan menggunakan dengan proses pengeringan panas tinggi, nah ini yang merusak vitamin B dan vitamin B1 dan vitamin C serta folat. Ya, jadi tergantung cara mengolahnya. Bagaimana cara mendapatkan keripik tersebut. Ya, jadi kalau misalnya dipanaskan dalam oven, ya mau nggak mau berarti akan banyak kerusakan terutama pada vitamin C dan vitamin B1 serta folat. Padahal yang mau kita ambil kan vitaminnya, ya kan? Kita mau keripik itu kan kita makan itu vitaminnya, ya kan? Tapi kalau misalnya ternyata menggunakan metode pemanasan tinggi, ya itu akan hilang, ya. Kemudian ada proses osmotik ya atau perendaman dalam larutan gula sebelum dikeringkan. Jadi kan biasanya biar lebih manis dilarutkan di dalam gula dulu gitu kan. Dilarutkan dimasukkan di larutan gula sehingga nantinya kalau setelah dikeringkan dia akan lebih manis buah tersebut gitu. Nah, ini bisa mengurangi vitamin yang larut air juga ya. Jadi yang pertama proses perendamannya dengan gula itu merusak atau menghilangkan vitamin larut air seperti vitamin B dan vitamin C. Panasnya juga seperti itu setelah direndam kemudian dipanaskan. Nah, itu makin jadi ya. Jadi cenderung kalau misalnya untuk kalium, magnesium itu nggak masalah karena dia cenderung stabil pada kondisi panas. Nah, kemudian yang bagus itu adalah dengan penggorengan vakum atau vakum frying ya, vakum frying. Nah, ini suhunya memang enggak terlalu tinggi ya. Jadi suhunya itu sekitar 60-90 derajat atau lebih rendah lagi. Nah, ini biasanya untuk tadi ya tentang buah segala macam. Jadi ada freeze drying juga bisa, kemudian vacuum frying juga bisa. Kalau freeze drying itu malah dengan semprotan tinggi ya. Dia tidak dengan pemanasan. Kalau freeze drying itu juga metode pengeringan juga, tetapi tidak dengan pemanasan freeze drying. Nah, kemudian
freeze drying ini merupakan sublimasi beku ya. Jadi ini bisa mempertahankan hampir semua vitamin suhu rendah. Kalau vacuum drying ini masih ada panasnya 60 sampai 90 derajat Celcius, tapi ini memang banyak digunakan untuk apa namanya keripik apel ya. Kan mungkin kalian pernah makan ya keripik apel, keripik nangka, keripik mangga, keripik nanas yang biasa dari Malang itu ya kan, atau di sini juga mungkin sudah banyak yang jual. Nah, kalau freeze drying itu memang sama sekali tidak menggunakan panas. Jadi freeze drying ini memang metode terbaik ya. Dia tidak menggunakan panas tinggi. Jadi kayak semprotan sehingga semprotan yang sangat tinggi sehingga air yang ada dalam kandungan bahan tersebut akan luruh gitu. Nah, kemudian yang biasa digunakan itu untuk freeze drying ini untuk strawberry, blueberry, apel juga ada yang pakai freeze drying. Waktu itu saya juga pernah menggunakan freeze drying untuk pengolahan pembuatan tepung tempe. Jadi kalau misalnya tepung tempe itu saya menggunakan oven, kan banyak sekali zat gizi terutama vitamin B dan vitamin C yang ada dalam uh, tempe itu akan hilang sehingga saya menggunakan metode freeze drying. Jadi diharapkan kandungan gizinya itu masih bagus ya, masih terjaga. Nah, untuk menggunakan apa namanya kalau yang sudah dalam bentuk kering ya. Jadi misalnya untuk yang vitamin C terutama kalau misalnya menggunakan apa menggunakan tadi ya vacuum frying atau menggunakan pemanas itu vitamin C itu bisa berkurang drastis. Itu pengurangannya itu bisa 50 sampai 90%. Nah, untuk vitamin B1 atau tiamin itu sekitar 20 sampai 50%. Vitamin B6 itu 10 sampai 30%, vitamin A itu 5 sampai 20%. Kemudian vitamin E itu berkurang 5 sampai 15% dan untuk kalium, magnesium, zat besi itu kurang dari 10%. Jadi tergantung ya apa yang akan kita keringkan tadi ya, kita buat keripik apa nih tergantung. Kalau untuk yang seperti stroberi segala macam ya bagusnya pakai freeze drying, tapi memang alatnya juga lumayan mahal ya. Dan memang tipnya ya untuk makan keripik buah itu ya yang pertama ya sebaiknya menggunakan metode vacuum drying atau freeze drying. Jadi memang dalam pengolahannya zat gizinya tidak banyak yang hilang. Kemudian hindari keripik dengan tambahan gula atau pengawet. Mereka kan biasanya kadang direndam dulu ya dalam gula ataupun dalam yang lainnya. Nah, simpan dalam kedap udara agar tidak terlalu banyak kehilangan zat gizi. Itu, Mbak Safety. Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Safety. Bu, boleh nanya lagi nggak, Bu? Ya, silakan Safety. Ya, ngomongin tentang vakum ya, Bu. Saya jadi keinget, Bu, kalau buah, kayak misalkan sayuran atau buah-buahan, itu apa namanya, kan kalau untuk penyimpanan di tempat yang di suhu ruang kan pasti bakal berbusuk ya, Bu. Kak, pertanyaan saya kalau misalkan buah-buahan atau sayur-sayuran itu ditaruh di vakum terus disimpan ke dalam freezer. Itu masih bertahan nggak, Bu? Apa namanya vitaminnya? Ya, silakan. Ada yang mau menjawab dulu?
Ya, ada yang mau menjawab? Ya, jadi di sini kan ya, tadi Safety nanyakan apakah vitamin dari buah yang sudah divakum itu kemudian disimpan dalam freezer, apakah masih bisa bertahan gitu ya? Jadi memang buah yang divakum dan disimpan dalam freezer itu dapat mempertahankan sebagian besar vitamin, terutama jika dilakukan metode yang tepat ya. Jadi pembukaan itu memperlambat reaksi kimia dan enzimatik, sehingga zat gizi itu akan lebih tersimpan. Nah, memang ada beberapa yang hilang juga ya, terutama vitamin C. Jadi dalam vitamin C itu ketahanannya memang sebagian hilang ya. Kalau misalnya vitamin C itu masuk freezer itu sebagian akan hilang, yaitu sekitar 10-50%. Karena dia rentan terhadap oksidasi, tapi lebih stabil jika divakum saja gitu. Nah, kemudian kalau vitamin B1 itu sebagian besar masih bisa bertahan, hanya berkurang sedikit. Nah, untuk yang vitamin B6 itu bagus, jadi bertahannya tetap masih bagus, stabil ya. Ini karena tidak mudah rusak oleh suhu rendah. Kalau vitamin A itu juga stabil. Nah, ini hanya akan berkurang kalau terkena cahaya. Kemudian vitamin D, E, K itu dia tahan terhadap suhu tinggi, jadi relatif stabil. Kemudian kalium, magnesium, zat besi ini juga stabil. Dia tidak akan rusak pada saat pembekuan. Jadi vitamin C dan B1 yang rentan hilang pada saat pembekuan vakum tadi. Itu Safety. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, oke. Silakan, ada lagi? Masih ada? Ya, kalau nggak ada saya kira cukup ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya, siapa yang mau ambil gambarnya? Silakan. Baik, Ibu, izin ambil gambar ya, Ibu. Mungkin boleh on Ya, cam dulu, teman-teman. Irzan, Nashifa, mungkin boleh on cam dulu. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, Ibu, sudah. ya, terima kasih Tri. Ya, Ibu. Saya izin live ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu.